Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sore. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada makan belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nursia. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Saya di sini akan memberikan layanan klasikal, yaitu belajar dengan cara menyenangkan. Jadi tujuannya agar teman-teman itu dapat memahami cara belajar, gaya belajar teman-teman seperti itu. Tapi sebelum itu saya mau absen dulu. Siapa yang hadir hari ini? Siapa tadi? Zain, Mawar, Ilmi, sama? Nopal. Adik juga. Oke, jadi itu yang kamu tadi ya. Oke, jadi sekarang teman-teman boleh disiapkan alat tulisnya di atas meja. Selain itu ditaruh di bawah. Waktu layanan klasikal kita 45 menit ya. Oke, bagus. Oke, jadi sebelum kita mulai materi, saya lihat teman-teman semua mukanya pada lemas nih. Karena kalau misalnya kita ice breaking dulu. Ya. Jadi, kita ice breakingnya tepuk semangat. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ada yang tahu nggak tujuannya ice breaking tadi itu biar apa? Agar kita semangat. Bentar, katanya Feby ya. Biar nggak loyo. Bilang siapa tadi? Riki. Riki. Bilangnya Riki, katanya dia semangat, katanya Feby dia konsentrasi. Sudah siap belum? Siap ya? Sebelumnya saya mau tanya nih. Dan kita topiknya belajar dengan cara menyenangkan. Ada yang tahu nggak? Gaya belajar itu apa? Ada yang tahu nggak gaya belajar itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalian tahu apa tangan? Oke. Siapa namanya? Sebutkan nama. Namanya Furqan, berdiri Furqan. Apa itu gaya belajar? Oke, pintar ya Furqan. Oke, tapi sebelum itu saya mau memberitahu dulu daftar isinya. Jadi yang pertama kita akan membahas pengertian gaya belajar. Yang kedua macam-macam gaya belajar. Yang ketiga apa? Kita belajar yang mana gaya belajar. Yang keempat tips belajar ya. Tadi gaya belajar itu udah dikasih tahu sama Furqan bahwasannya gaya belajar itu katanya cara orang merasa mudah, nyaman dan aman saat belajar baik dari segi waktu maupun secara indera. Pintar ya. Terus ada lagi nih macam-macam gaya belajar. Ada yang tahu nggak macam-macam gaya belajar itu ada berapa? Oke, yang saya tampilkan ada 3. Yang pertama gaya belajar visual. Ada yang tahu gaya belajar visual itu gaya belajar apa? Belajar ada nggak di sini yang gaya belajarnya dia itu melihat aja sudah paham? Siapa? Oke, namanya siapa? Dipanggilnya? Siapa? Nayu. Jadi katanya gaya belajar visual. Terus apa lagi tadi? Visual juga. Hadir visual juga. Jadi gaya belajar visual itu gaya belajar dengan cara melihat aja dia itu sudah paham. Terus yang kedua ada gaya belajar auditori. Siapa di sini gaya belajarnya auditori? Rehan, apa lagi? Apa lagi? Gak ada. Gaya belajar auditori gaya belajar gimana? Ada nggak? Kan pintar. Contohnya kayak apa? Ada yang mau contoh nggak? Misalnya teman-teman mendengarkan gurunya menjelaskan. Ada? Yang ketiga ada apa? Gaya belajar kinestetik. Ada nggak yang gaya belajar kinestetik? Siapa namanya? Namanya Nizam. Terus namanya siapa? Faiz. Terus siapa lagi? Febian. Siapa namanya? Naim. Gaya belajarnya katanya kinestetik sama Torik. Gimana gaya belajar kinestetik itu biasanya? Apa? Mempraktekkan atau memperagakan. Biasanya di mata pelajaran apa? Apa? Seni bisa tampil apa? Ada seni apa? Seni melukis ya. Termasuk juga ya. Kita ya. Terus yang berapa ini? Yang ketiga apa? Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal, lalu yang kedua faktor eksternal. Kita bahas yang pertama dulu ya, faktor internal. Yang pertama itu ada jasmani. Ada tahu nggak faktor jasmani itu? Apa? Kesehatan. Terus apa lagi? Tahu namanya jasmani, ada yang bisa menjelaskan nggak faktor jasmani itu faktor apa aja? Ada yang tahu? Olahraga? Ayo, ada yang tahu nggak faktor jasmani itu? Contohnya faktor jasmani itu contohnya ada kecacatan di dalam tubuh seseorang yang mempengaruhi gaya belajar. Contohnya apa yang buta? Ya. Oke, maaf tadi katanya buta. Jadi kalau misalnya ada seorang yang buta, dia mempengaruhi gaya belajar apa? Oh, jasmani. Buta. Gaya belajar apa itu? Wow, pintar. Terus contohnya apa lagi selain buta tadi? Tuli. Dia mempengaruhi gaya belajar apa? Apa? Tuli. Pintar. Itu ya. Terus yang kedua gaya belajar. Yang kedua faktor apa? Apa? Ada tahu nggak faktor itu? Ada masalah. Faktornya itu apa tadi? Iya, misalnya dia inteligensinya kurang. Terus lagi? Ya minatnya juga kurang, motivasinya juga kurang. Itu masuk di dalam faktor internal.
lagi belajar auditori, tapi adiknya tadi katanya nangis atau enggak tadi katanya orang tuanya lagi benar jadi ini dapat mempengaruhi gaya belajar Tori, yaitu gaya belajar auditori kan tadi Tori katanya tadi mendengarkan. Terus yang kedua ada faktor gimana itu contohnya? Sering dibully. Apa coba contohnya yang bisa mempengaruhi gaya belajar teman-teman? Apa? Oke, kita dapat tadi katanya siapa namanya tadi? Febian lagi belajar. Terus tuh suara gurunya kecil. Kan Febian kan gaya belajarnya di auditori. Jadi mendengarkan kan, ternyata suara gurunya itu kecil. Jadi dapat mempengaruhi gaya belajarnya, Fe? Itu bisa ya. Terus yang ketiga ada apa namanya? Ada tahu enggak? Demo? Lagi yang biasa kalian alami di lingkungan rumah kalian. Apa? Oke, katanya Alek lagi belajar. Ternyata tetangganya ada yang nyetel cari-cari. Pintar ya, Alek. Oke, jadi kan Alek lagi belajar. Jadi Alek lagi belajar, ternyata tetangganya Alek ribut. Jadi jangan mempengaruhi gaya belajarnya si Alek. Itu ya, teman-teman nyatet nggak? Terus yang ketiga ada tips belajar yang efektif. Apa aja sih tipsnya? Yang pertama katanya tipsnya itu sebelum belajar sebaiknya makan terlebih dahulu. Benar apa enggak? Kenapa? Kalau misalnya sebelum belajar itu kita harus makan dulu biar tenang ya. Apa? Ya kita bisa lagi. Nah, dari ini ada orang. Dari dulu biar apa? Biar dia lemas dalam pelajaran. Biar dia nggak lemas dalam pelajaran, pintar. Nyanyi? Biar bisa fokus, pintar. Biar bisa konsentrasi, pintar sama yang tadi. Oke, lanjut yang kedua ada buat suasana belajar yang nyaman. Itu gimana sih? Ada yang apa? Hening. Oke, katanya si Alek hening, suasananya harus hening gitu. Lagi sejuk. Apa sejuk sama hening sama? Lagi harus apa? Harus apa? Segar, pintar. Harus segar, harus harum, ruangannya, suasananya. Terus apa lagi? Yang nyaman. Dan tempatnya harus bersih, pintar. Terus yang ketiga ada belajar bersama. Biasanya kalau misalnya kita belajar sendirian itu banyak nggak sih godaannya? Ya walaupun kalau belajar sama teman juga banyak godaannya. Tapi belajar bersama itu kita bisa diskusi. Nah, kita bisa diskusi. Contohnya tadi si Hakim sama siapa biasanya sih belajar bareng sama Tori sama Ramdan. Misalnya lagi belajar bareng. Jadi kalau misalnya belajar bareng kita diskusi yang awalnya Hakim nggak tahu, ternyata si Ramdan tahu, si Tori tahu, jadinya bisa diskusi. Terus yang keempat ada belajar rutin tapi tidak lama. Dia belajarnya rutin tapi nggak lama. Contohnya gimana? Ya itu disiplin. Jadi itu sering belajar tapi nggak lama. Contohnya misalnya ya 5-10 menit. 1 detik bukan belajar kita namanya. Tapi itu mungkin biasanya buku atau buka buku. Jadi belajar rutin itu contohnya kalian pulang sekolah kalian kan pulangnya jam 4 sore, nyampe kan? Ya nyampe kan? Terus itu kalian di rumah belajar lagi. Iya belajar lagi selama 5 menit. Selama 5 menit. Terus habis itu kalian mandi, baru setelah mandi kalian sholat. Setelah sholat maghrib kalian buka buku lagi selama 10 menit. Misalnya baru habis itu makan. Kayak gitu. Itu namanya belajar rutin tapi tidak lama. Terus yang terakhir ada mengerti bukan menghafal. Apa coba? Ada yang tahu nggak? Jadi dia itu belajarnya itu nggak menghafal tapi cukup dingertiin. Iya belajar mengertiin kamu. Ayo sama belajar mengerti bukan menghafal. Jadi kalau kita belajar itu jangan dihafal. Nanti kalau dihafal itu kita lupa. Jadi yang penting kita paham. Kalau kita paham insya Allah nanti bakal kita terus seperti itu. Ya sekarang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari yang kita tadi yaitu kayak belajar atau yang saya ada yang membacakan nggak? Oke, kalian berdiri yang membacakan. Berdiri. Sebut namanya dulu, perkenalan dulu ke teman-temannya. Ya, ayo kalian sambil baca. Iya. Gaya belajar atau learning. Oh, oke, maju di sini. Ya. Naka. Learning style. Efektif. Dan dilakukan psikomotorik sebagai indikator yang melihat yang relatif stabil pembelajar merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap belajar. Dan belajar adalah hal merasa mudah, nyaman dan aman saat belajar. Baik dari waktu maupun secara individu. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, makasih ya tadi kalian. Terus dari materi yang sudah saya sampaikan, apa yang mau ditanyakan? Ya, 1, 2. Dari mana dulu nih yang bertanya? Dari mana dulu? Oke, diri. Perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan nama saya Hakim, panggilannya Hakim. Ya. Pertanyaannya apa? Apakah seseorang bisa memiliki lebih dari satu gaya belajar? Oke, pertanyaannya ya. Tadi katanya, pertanyaannya Hakim, apakah seseorang itu bisa mempunyai gaya belajar yang lebih? Menurut teman-teman gimana? Bisa apa enggak? Bisa. Nah, contohnya siapa nih? Contohnya Febian. Jadi Febian tadi katanya suka gaya belajar apa pertama? Kinestetik. Tadi katanya Febian suka belajar kinestetik, terus Febian juga suka gaya belajar auditori. Jadi Febian itu berarti dia itu suka gaya belajar yang memperagakan, terus dia juga suka gaya belajar yang menegakkan. Bisa ya Hakim. Jadi seseorang itu seiring berjalannya waktu, dia akan berubah gaya belajarnya sesuai dengan keadaannya seperti itu. Paham? Jadi ingat ya teman-teman yang lain, setiap seseorang itu dia pasti punya gaya belajar yang lebih dari satu. Gitu. Satu lagi tadi yang tanya. Oh, bentar. Hakim gimana? Dengan jawaban saya apakah paham? Paham. Ya, lanjut. Perkenalkan ya, berdiri terus perkenalkan. Lanjut.
Nizam. Apa pertanyaannya? Mengapa gaya belajar sangat diperlukan dalam pembelajaran? Mengapa gaya belajar itu sangat diperlukan dalam pembelajaran? Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Apa? Kenapa gaya belajar itu diperlukan saat pembelajaran? Biar apa? Ya bisa ya, biar kita katanya itu dapat dapat memahami tentang materi yang atau pelajaran yang diberikan. Terus apa lagi? Ada yang tahu nggak? Apa? Siapa namanya? Yang berperan apa? Agar apa? Agar merasa nyaman saat belajar. Ada lagi? Ada lagi? Gak ada? Gak ada. Oke, jadi itu ya Nizam. Jadi katanya itu, kenapa gaya belajar itu sangat diperlukan saat pembelajaran? Biar Nizam itu dapat dengan mudah dalam belajar. Kalau misalnya Nizam gaya belajarnya apa? Kinestetik. Nah, Nizam kan suka gaya belajar kinestetik. Jadi kalau misalnya pelajar PJOK, Nizam pasti dengan mudah memahami atau mempraktekkan gaya belajarnya, mempraktekkan materi pelajarannya dengan cara memperagakan tadi atau mempraktekkan di luar, nggak mungkin kan di dalam. Biasanya belajar di mana? Di luar. Oke, cukup nggak jawabannya? Bisa? Cukup. Oke, makasih ya. Ya, terus selanjutnya yaitu dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada teman-teman yang bersedia atau yang bersukarela untuk merefleksikan materi kita? Ya, siapa namanya? Jangan berdiri. Perkenalkan dulu tadi. Perkenalkan. Ini daftarannya Ramdan. Perkenalkan, nama saya Ramdan. Lagi. Perkenalkan, nama saya Ramdan. Dari Pondok Ramdan. Oke, apa nih yang mau direfleksikan sama Ramdan? Jadi, materi yang saya dapatkan adalah dia belajar dengan cara merasa mudah, nyaman dan aman saat belajar. Baik dari waktu maupun tidak sudah. Sudah itu aja? Oke, jadi makasih ya Ramdan. Tepuk tangan dulu buat yang bertanya dulu deh. Silakan tepuk tangan untuk yang merefleksikan. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan materi kita hari ini. Terus terima kasih juga yang sudah bertanya, yang sudah merefleksikan. Terus ini ada namanya lembar LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Teman-teman bisa membacanya terlebih dahulu petunjuknya. Terus itu nanti teman-teman boleh isi. Terus saya beri waktu sekitar berapa ya? Saya beri waktu sekitar 20 menit. 20 menit nanti kalau sudah dijadikan satu dikumpulkan di meja saya. Paham? Oke, nanti dibagikan ya. Oke, karena waktu kita sudah 45 menit. Materi juga sudah disampaikan, terus juga sudah tanya jawabnya diskusinya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang antusias. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, saya akhiri. Tapi sebelum kita ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Thank you. Oke, nggak ada. Berarti saya cukupkan ya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.